Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Seltus Rambang. Saya dari kelompok 12. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi yang kelompok 12 bawakan, yaitu bertemakan sistem informasi keuangan. Nah, oke, baik. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, nama-nama dari anggota kelompok 12. Saya sendiri, Seltus Rambang, dan teman saya, mohon maaf sebelumnya mereka nggak sempat hadir pada malam hari ini, yaitu Muhammad Rashid Hamam, dan satu lagi mohon maaf, itu karena kurangnya komunikasi sehingga tidak sempat hadir. Tapi sebelum kita memulainya, memasuki materi ini, yaitu sistem informasi keuangan ini, perkenankan saya untuk mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini saya bisa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 12 ini. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem informasi keuangan itu sendiri. Oke, jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang latar belakangnya, seperti apa sistem informasi keuangan itu. Baik, langsung saja di sini, yaitu latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di era modern ini mengakibatkan segala sesuatu yang memungkinkan diatur secara teknologi dan diusahakan secara maksimal atau secara besar-besaran, di mana sistem kerja secara manual perlahan-lahan mulai tergeser dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Dari usaha manusia untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi, tentunya sangat mendukung proses kerja yang pada awalnya memerlukan waktu yang relatif lama menjadi dapat terlaksanakan dengan waktu yang begitu cepat. Dan bahkan dalam waktu yang cepat itu kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang begitu banyak. Itulah salah satu keunggulan dari teknologi itu sendiri. Baik, di sini kita akan menyajikan beberapa rumusan masalah dari teori ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengertian sistem informasi manajemen keuangan? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahasnya nanti. Terus yang kedua, bagaimanakah model sistem informasi manajemen keuangan? Dan yang ketiga itu bagaimanakah subsistem model sistem informasi manajemen keuangan? Oke, baik. Nah, sekarang tujuan dari makalah sistem informasi keuangan ini yaitu ada beberapa. Di antaranya satu, karena ini merupakan tugas untuk setiap mahasiswa untuk mengingatkan kemampuan mata kuliah sistem informasi manajemen. Itu tujuan utama dalam teori ini. Serta melatih mahasiswa agar dapat mengekspresikan pendapatnya terkait mata kuliah yang bersangkutan dalam bentuk makalah yang setiap mahasiswa dibawakan, setiap makalah yang dibawakan oleh setiap mahasiswa. Oke, baik. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen keuangan melalui model sistem informasi manajemen yang telah ada. Oke, jadi pada tujuan makalah ini yaitu ada juga yang namanya bagaimana sistem informasi manajemen keuangan itu sistem informasi yang telah ada. Di sini untuk mengajak semua mahasiswa agar kita dapat memahami segala sistem informasi yang kita pelajari bersama. Oke, next.
Yang berikut ada beberapa manfaat penulisannya. Nah, pada manfaat ini kami atau saya selaku penyusun makalah melampirkan beberapa manfaatnya ya. Di antaranya yang pertama itu bermanfaat sebagai suatu proses belajar dalam membuat makalah, dapat mengkaji lebih dalam tentang sistem informasi manajemen. Jadi tujuan kita membuat makalah itu ya seperti itu, dimana kita itu dapat mengkaji lebih dalam tentang sistem informasi manajemen keuangan. Dan yang ketiga, bermanfaat sebagai suatu proses belajar untuk mengetahui mengenai sistem informasi manajemen keuangan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang sistem informasi manajemen keuangan dan aplikasinya dalam suatu lembaga tertentu. Baik, next. Ada metode pengumpulan data. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang metode pengumpulan data dan nanti akan saya bahaskan. Oke. Baik, langsung saja masuk ke subbab pertama yaitu bab 1. Kita harus memahami tentang pengertian sistem informasi keuangan itu sendiri. Oke, baik, Pak Rizal. Saya akan menjelaskan sistem informasi keuangan itu sendiri. Baik. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Saya ulangi, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Jadi di dalam sebuah perusahaan, sistem informasi keuangan itu sangatlah penting atau sangat dibutuhkan. Karena apa? Di dalam SIM itu sendiri nanti dia dapat memecahkan segala permasalahan mengenai keuangan itu sendiri yang ada pada suatu perusahaan. Oke, baik. Setelah kita mengetahui pengertian sistem informasi, di dalam sistem informasi itu juga ada beberapa jenis audit internal. Baik, saya akan menjelaskannya. Jenis-jenis audit internal dibagi berdasarkan posisi audit dalam perusahaan yang ada, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, audit keuangan. Masih ada kaitannya ya. Audit keuangan. Dan yang kedua, audit operasional. Oke, baik, saya akan membacakan. Audit keuangan mengenai akurasi catatan keuangan perusahaan. Nah, audit keuangan berarti menguji akurasi catatan keuangan perusahaan. Nah, audit keuangan melakukan verifikasi terhadap keakuratan, kekurangan rekor perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor internal juga melakukan audit keuangan khusus terpisah dari apa yang dilakukan oleh auditor eksternal atau dapat bekerja sama dengan eksternal. Jadi antara audit internal sama eksternal tuh dia harus bekerja sama. Contohnya internal sama yang eksternal tuh, contohnya simpelnya yaitu orang yang bekerja di dalam perusahaan dan orang yang bekerja di lapangan. Jadi antara internal yang di dalam kantor saja, keuangan di dalam kantor, dia harus bekerja sama dengan yang namanya eksternal, yaitu keuangan yang berada di lapangan. Nah, di mana dari keduanya itu dapat menentukan hasil
kerja perusahaan yang maksimal. Oke, kurang lebih segitu. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional itu bertugas memeriksa efektivitas prosedur. Audit operasional tidak dilakukan untuk memverifikasi keakuratan rekor, namun untuk memvalidasi atau mensahkan efektivitas prosedur. Sistem yang dipelajari hampir semuanya bersifat konseptual, bukannya fisik, dan mungkin melibatkan atau tidak melibatkan pengguna komputer. Oke, dan yang ketiga yaitu audit kesesuaian. Audit kesesuaian ini yaitu bertugas memeriksa antara yang eksternal sama yang internal. Nah, itu namanya audit kesesuaian. Jadi, audit kesesuaian itu bertugas memeriksa efektivitas prosedur secara berkelanjutan. Oke, jadi pada audit kesesuaian ini saya sedikit menjelaskan, yaitu dia bertugas untuk memeriksa efektivitas prosedur secara berkelanjutan. Berkelanjutan di mana apabila audit internal sama audit eksternal udah bekerja sama dan akan ditindaklanjut oleh audit kesesuaian. Maka di sini dia disebut efektivitas prosedur secara berkelanjutan. Oke, next. Dan keempat yaitu rancangan sistem pengendalian internal. Rancangan sistem pengendalian internal. Rancangan sistem pengendalian internal itu merupakan rancangan untuk pelaksanaan audit agar berjalan lebih baik. Auditor internal berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Oke, next. Nah, di sini dia akan dijelaskan tujuan sistem informasi keuangan. Langsung saja saya jelas, sistem informasi keuangan dikembangkan dengan tujuan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mampu menghubungkan kantor subcare ke jenjang di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, tujuan sistem informasi keuangan yaitu sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Oke, next. Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan yang menurut mereka ada beberapa perbedaan ya tentang mengenai sistem manajemen keuangan ini ya. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan menurut Lippmann. Manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Itu menurut Lippmann. Yang kedua, pengertian manajemen keuangan menurut Erlina S.E. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, dan fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut, allocation of fund. Oke, baik. Yang ketiga, pengertian manajemen keuangan menurut Depdiknas. Depdiknas itu artinya Departemen Pendidikan Nasional. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Itu menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Terus nextnya
Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi hanya ada satu ya tujuan manajemen keuangannya itu di setiap perusahaan. Tujuan dari manajemen di setiap perusahaan itu hanya satu, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Oke. Next. Analisis sumber dana dan penggunaannya. Menganalisis sumber dana dan penggunaannya. Oke, di sini akan saya jelaskan. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajer keuangan, karena hal ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Oke, cukup jelas. Next. Definisi perancangan sistem. Oke. Definisi perancangan sistem. Jadi menurut Boards Jogianto 2005 bahwa perancangan sistem sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan atas beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Oke, lanjut ke subbab berikut, yaitu bab 3. Kita akan lebih jelas membahasnya lebih dalam, yaitu bab 3, yaitu pembahasan. Oke, lanjut. Di sini akan saya jelas kembali definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi atau subsistem CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Oke, next. Yang berikut kita akan membahas tentang model sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan. Sistem ini mempunyai pengaturan struktural yang sama dengan yang kita gunakan untuk sistem informasi pemasaran dan manufaktur. Oke. A. Komponen input sistem informasi terdiri dari subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi, subsistem intelijen keuangan. B. Komponen output dari sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Oke. Yang berikut kita bahas tentang subsistem input. Di sini kita akan menjelaskannya. Jadi dalam subsistem input ini ada 3 subsistem input, yaitu subsistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Subsistem pemrosesan data. Subsistem pemrosesan data mengumpulkan data internal dan lingkungan. Oke. Kita mengetahui bagaimana terminal pengumpulan data di bidang manufaktur mengumpulkan data internal. Data lain diperoleh dari dokumen sumber dan dimasukkan ke dalam database dengan menggunakan terminal dalam jaringan yang ditempatkan di seluruh perusahaan. Oke, next. Sistem informasi akuntansi atau
SIA merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan. Sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkut dalam sistem informasi manajemen. Oke, next. Subsistem audit internal. Pengertian subsistem auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Itulah subsistem audit internal. Oke, next. Auditor auditor itu dibagi menjadi dua jenis. Di antaranya auditor eksternal dan auditor internal. Nah, sebelumnya tadi kita udah menjelaskan orang internal sama eksternal, tapi tadi kita saya jelaskan keuangan internal sama keuangan eksternal antara orang yang di kantor sama dengan yang di lapangan. Ya, kurang lebih segitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang auditor eksternal. Auditor eksternal yaitu auditor yang bekerja untuk kantor. Nah, ini benar juga ini. Akuntansi publik biasanya terdapat pada perusahaan kecil. Auditor internal. Auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Biasanya pada perusahaan besar dan memiliki auditor internal sendiri. Oke. Next. Selanjutnya kita membahas tentang subsistem output. Subsistem peramalan. Subsistem peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun ataupun lebih. Intinya dia pada subsistem peramalan ini dia jangka waktu peramalannya itu 10 tahun. Jadi kalau misalkan 5, 6, 7, 8 itu dia belum dimasukkan ke dalam subsistem peramalan. Karena di sini pada materi yang kita bahas ini, subsistem peramalan itu dia apabila dia melebihi dari 10 tahun. Nah, ketika dia melebihi 10 tahun maka dia disebut subsistem peramalan. Oke. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Kita telah mengetahui bahwa fungsi keuangan menggambarkan urusan dalam perusahaan. Ya, jadi subsistem manajemen dana adalah bagian dari sistem informasi keuangan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada arus keuangan tersebut atau pada perusahaan itu sendiri. Oke. Next. Nah, jadi sekian dari penjelasan dari kelompok 12. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Jadi saya juga mohon maaf karena saya terpaksa untuk menjelaskannya sendiri. Karena ya, yang pertama faktor waktu, di mana teman saya tidak bisa hadir bersama saya. Tapi di sini saya sedikit bisa membantu untuk menjelaskan tentang manajemen keuangan ini ya. Sistem informasi manajemen keuangan. Oke, baik. Saya akan memberikan simpulan dari makalah sistem informasi keuangan yang kelompok saya bawakan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, dari makalah yang telah kami tulis atau kami buat, kami dapat menarik kesimpulannya. Di antaranya, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi atau subsistem dari CPAS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan.
Dan informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus. Laporan, baik itu laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, dan juga saran dari sistem pakar dan komunikasi elektronik itu sendiri yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, terdapat 3 jenis subsistem input, yaitu subsistem pemrosesan data. Ada 4 jenis dasar internalnya. Oke. Yang ketiga, terdapat 3 subsistem output, yaitu subsistem peramalan, subsistem manajemen data, dan subsistem pengendalian. Oke. Dan yang terakhir, dimohon untuk sarannya.